Perkenalkan, nama saya Kosa. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah desa yang berada di pedalaman hutan, yang dimana desa tersebut setiap malamnya diteror oleh hantu kuntilanak hingga memakan korban jiwa. Bagaimana cerita selanjutnya? Sudah, jangan lama-lama lagi. Inilah ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di antara hutan lebat dan pegunungan, hidup sekelompok petani kecil yang tenang dan damai. Desa ini yang dikenal dengan nama Desa Sukamakmur terkenal dengan kehidupan agrarisnya. Warganya sangat menghormati alam dan selalu menjaga tradisi nenek moyang mereka. Namun, ketenangan desa itu tiba-tiba terganggu oleh serangkaian peristiwa mengerikan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Semua bermula pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan purnama menyinari desa dengan cahaya pucatnya. Malam itu, seorang petani bernama Pak Wardi sedang pulang dari ladangnya yang terletak di pinggir hutan. Saat melintasi jalan setapak yang membelah hutan tersebut, ia mendengar suara tawa wanita yang lembut dan menggema, seolah-olah berasal dari tempat yang jauh. Pak Wardi berhenti sejenak, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Namun, yang ia lihat hanya kegelapan hutan yang pekat. Suara itu semakin lama semakin dekat, dan tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok wanita berambut panjang dengan pakaian serba putih. Wajahnya pucat pasih dan matanya menyorot cahaya merah yang menyeramkan. Pak Wardi mengenal sosok itu dari cerita-cerita lama yang sering didengarnya. Itu adalah kuntilanak, makhluk gaib yang selalu dikaitkan dengan kematian dan roh jahat. Pak Wardi berusaha lari, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada yang menahannya. Kuntilanak itu mendekat, suaranya berubah menjadi tangisan yang memilukan, menggema di seluruh hutan. Malam itu, Pak Wardi tidak pernah kembali ke rumahnya. Pada keesokan paginya, warga desa menemukan tubuhnya tergeletak di jalan setapak, dengan wajah yang penuh ketakutan, dan matanya terbuka lebar, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Peristiwa itu membuat seluruh desa gempar. Warga desa mulai ketakutan, terutama saat malam tiba. Mereka percaya bahwa kuntilanak itu sedang mencari korban, dan Pak Wardi hanyalah yang pertama. Malam demi malam, teror itu semakin menjadi-jadi. Warga desa melaporkan mendengar suara tawa, tangisan, dan jeritan di sekitar rumah mereka. Bahkan, beberapa warga mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih dengan rambut terurai panjang berdiri di luar jendela mereka saat malam tiba. Desa yang dulunya tenang itu berubah menjadi tempat yang mencekam. Setiap malam, rumah-rumah di desa itu tertutup rapat dengan jendela-jendela yang dipalang kayu, dan warga desa tak berani keluar setelah matahari terbenam. Namun, meski sudah berlindung di dalam rumah, teror itu tidak berhenti. Kuntilanak itu tampak semakin ganas, seolah-olah menikmati ketakutan yang dirasakan oleh warga desa. Puncak dari teror itu terjadi ketika seorang anak kecil yang bernama Siti
tiba-tiba menghilang. Siti yang dikenal sebagai anak yang ceria dan pemberani, terakhir kali terlihat bermain di halaman rumahnya saat sore hari. Malam itu, keluarganya mencarinya ke seluruh desa, tetapi Siti tidak ditemukan. Keesokan harinya, tubuh Siti ditemukan di tepi hutan dengan kondisi yang mirip dengan Pak Wardi. Wajahnya penuh ketakutan dan matanya terbuka lebar. Kehilangan Siti membuat seluruh desa tenggelam dalam ketakutan dan duka yang mendalam. Para sesepuh desa akhirnya memutuskan untuk mengadakan ritual besar-besaran untuk mengusir roh jahat yang menghantui desa mereka. Mereka mengundang seorang dukun terkenal dari desa sebelah yang diyakini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Ritual dilakukan pada malam bulan purnama dengan harapan bahwa cahaya bulan dapat membantu mengusir kegelapan yang menyelimuti desa mereka. Dukun itu dengan berbagai mantra dan sesajen memulai ritual di tengah alun-alun desa yang dikelilingi oleh seluruh warga. Ketika ritual berlangsung, suasana menjadi semakin mencekam. Angin bertiup kencang dan tiba-tiba terdengar suara tangisan yang sangat keras, seolah-olah kuntilanak itu marah dengan upaya yang dilakukan. Namun, dukun itu tidak gentar. Ia melanjutkan ritualnya dengan lebih intens, memanggil roh leluhur desa untuk membantu melawan kuntilanak tersebut. Setelah beberapa jam yang menegangkan, tangisan itu perlahan menghilang dan angin kembali tenang. Dukun itu mengumumkan bahwa roh kuntilanak telah diusir, tapi ia juga memperingatkan bahwa roh itu mungkin akan kembali jika warga desa tidak menjaga perilaku mereka dan tidak menghormati alam serta tradisi nenek moyang. Sejak malam itu, teror kuntilanak di desa Sukamakmur berhenti. Warga desa perlahan-lahan kembali ke kehidupan normal mereka. Tetapi mereka tidak pernah melupakan malam-malam penuh ketakutan itu. Mereka menjadi lebih berhati-hati dan lebih religius, selalu menjaga adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dalam cerita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa manusia harus selalu menjaga alam dan selalu menjaga adat istiadat dari nenek moyang mereka, dan juga selalu berhati-hati dan lebih religius agar iman kita tidak mudah digoyahkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian semua tahu ada video baru di channel ini. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa sebelum tidur agar dalam tidur kalian selalu dilindungi oleh Tuhan saat kalian sedang tertidur.